Hari ini kita semua diberkati Tuhan dan saya percaya tidak ada satupun yang terlewatkan oleh berkat Allah. Haleluya. Ya sepanjang minggu ini saya banyak tertawa, saya banyak tersenyum sampai anak saya bilang, kenapa? Bapak kenapa kok senyum sendiri, ketawa sendiri? Karena Pak Rudi membuat satu, sebenarnya berapa bulan sudah Pak Rudi minta saya, Pak Robert, opening ya, nanti dulu, kapan-kapan, nanti aja Pak, ada aja alasan. Berarti akan alasan saya ya, itu tidak baik ya. Haleluya. Tapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan buat kita karena ini berkat buat saya dan saya percaya dan saya juga berharap saudara setuju dalam hal ini. Kita buka Amsal 10 ayat 6. Haleluya. Kita baca sama-sama ya. Keras-keras ya. 3, 4. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Sederhana, simple ayat ini. Kalau kita bicara tentang kelaliman orang fasik ini, ya kita tahulah bersilat lidah, kata-kata atau sesuatu yang sembunyi di balik perkataannya, yang jahat tentunya. Nah, saya berharap kita semua setuju dengan saya karena saya memilih tentang orang benar. Karena saya ingin hidup menjadi orang benar. Dan kita tahu orang benar, dia menjaga kejujurannya, melakukan hal-hal yang ya tentunya menyenangkan hati Allah kita. Amin. Ya, kesimpulan yang saya ambil dari orang benar ini bahwa berkat dan penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah hilang, tidak akan berhenti atau sirna jika kita melakukan kebenaran itu sendiri. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saya aman ya, sudah lolos. Haleluya. Kita berdoa, Bapak, kami sangat bersyukur dan bangga karena kami punya Tuhan. Kami punya Bapa yang baik. Kami punya Allah kekuatan dan perisai hidup kami. Engkau perlindungan kami. Hari ini sebagaimana kami ada, itu semua anugerah dan kasih yang besar dari Allah. Terima kasih kami ingin masuk dalam hadirat-Mu Tuhan dengan kami. Dengan penyembahan dan ucapan syukur terima kasih atas segala yang baik, yang manis, yang indah yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus, bela segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari bersama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat malam saudara. Puji nama Tuhan. Ayat yang sangat-sangat memberkati ya Om Robert ya. Saya mau kita semua sapa kanan kiri, katakan halo orang berharga. Kenapa saya pilih kata-kata berharga malam hari ini? Karena Tuhan mengingatkan kita itu, kita punya privilege. Kita punya privilege. Kalau orang di luar sana mungkin statusnya sebagai hamba. Tapi kita punya privilege, kita ini anak-anaknya Tuhan. Amin. Kita punya privilege status sebagai anak. Kita bisa datang sama Tuhan tuh anytime, anywhere. Gak ada batasan. Beberapa waktu yang lalu saya sedikit kesaksian ini. Agak disentil sedikit sama teman saya. Buatmu itu ibadah apa? Ibadah di gereja kah? Iya, di gereja kita ibadah. Terus doa itu apa bagimu? Doa bagiku komunikasi, bukan ibadah. Loh ya ibadah. Nah terus yang benar yang mana? Doa itu ya komunikasi, ya ibadah. Tapi bagiku personally, itu adalah komunikasiku sama Bapakku. Karena saya udah gak punya Bapak di dunia, saya punyanya Bapak di surga ya kan. Saya imani itu, saya pegang sampai sekarang. Jadi saya menjelaskan, bagi saya pribadi, doa adalah komunikasi saya dengan Bapa di surga. Jadi malam hari ini, saya mau mengingatkan kita semua termasuk saya sendiri, kita punya privilege. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita bisa datang setiap waktu, setiap saat. Boleh minta, boleh sangat. Tuhan bilang, datang kepadaku. Tuhan sendiri yang suruh. Dan kita mau datang kepada Tuhan, kita mau membawa kerinduan kita. Kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita mau memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan.
kita siapkan hati kita untuk Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Amin. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Kita hitung semua kebaikan Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, sama-sama pujikan. Pujian ini dari hati kita, kita bawa kerinduan kita. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, sungguh Tuhan, sungguh ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, bukan karena kekuatan kita, bukan karena support orang-orang sekitar kita, tapi karena Tuhan semata. Amin Tuhan. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita pujikan dari awal. Bila ku buka mataku, kita mau hitung setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau hitung satu persatu. Yes Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, semua karena karya-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab hanya Engkau Tuhan, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu ya Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua
dalam himpitan hidup kami Tuhan. Meskipun dalam musim yang gak enak, musim yang sesak, tapi kami mau mengingat terus semua karya-karya Tuhan yang luar biasa. Mungkin lewat hal-hal simpel Tuhan menunjukkan cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas itu semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Tuhan. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang
Yesus. Oh aku dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Bahwa aku dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Nyatakan ini di hadapan Tuhan, kerinduan saudara. Bahwa aku dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat. Yes Tuhan, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Bahwa aku dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Saya mau saudara panggil namanya, dia Bapa kita. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu lebih dalam, ajarku mengasihimu. Panggil namanya. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita panggil, serukan nama Tuhan Yesus. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu semakin dalam, semakin dalam, ajarku mengasihimu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Pujian sorak-sorai hanya kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saat ini kita mau bergoyang untuk Tuhan, kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Aku tresno Yesus. Kita mau goyang ya. Jero-jero bangga, Aku tresno Yesus. Jero-jero bangga.
banget, kita mau merendah sampai serendah-rendahnya ya. Haleluya. Aku tresno Yesus, jero banget, haleluya. Aku tresno Yesus, jero banget, tresnoku jero banget, tresnoku jero banget. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam sekali, haleluya. Aku cinta Yesus, dalam sekali, cintaku dalam sekali, cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget, haleluya. Aku tresno Yesus, jero banget, tresnoku jero banget, tresnoku jero banget, tresnoku jero banget, tresnoku jero banget, jero banget, jero banget, haleluya. Amin. Saat ini kita tetap bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Lagu ini memang lagu sederhana, tapi kata demi kata itu saya pernah mengalami sendiri. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Saya pernah alami suatu mujizat di dalam lagu ini. Saat itu kami ada pelayanan dari rumah sakit ke rumah sakit, cuman saya nggak pernah berani untuk mendoakan orang sakit. Dan itu pengalaman saya yang pertama kali. Si pasien ini saya kenal, dia nggak berkutik, nggak bergerak sama sekali, didoakan siapa aja. Suatu saat suami dari tante ini bilang ke saya, untuk saya mau mendoakan. Saya sebenarnya takut, saya nggak berani. Tapi saat ini Tuhan berikan roh buat saya. Saya bilang ke tante ini, Tuhan tolong aku, berkati tante ini. Dan saya bisikan kata-kata, Tuhan pasti sanggup menolong tante. Tuhan sanggup memulihkan tante. Tuhan sanggup membuat tante siuman. Dan saat kita bernyanyi lagu ini, tante itu mengeluarkan air mata meskipun dia tidak bergerak. Saya waktu itu juga takut, Tuhan apakah bisa Tuhan, tapi saya punya iman Tuhan bahwa tante ini bisa sembuh, bisa bangun. Amin Yesus. Dan saat ini kita nggak tahu masalah kita di sini
apapun masalah saudara, pergumulan saudara, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang tahu. Saat ini kita cuma bisa percaya sama Tuhan, semuanya serahkan sama Tuhan. Amin. Juga Tuhan, saya juga tangannya tak tertinggi, tangannya terbuka, menunggulah, haleluya, menunggulah, tak tersembunyi. Sembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Kalaulah ditolong, saya juga Tuhan, saya juga. Tuhan yang mau memberitakan firman Tuhan. Kuasa Allah, ditolong. Saya juga. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah di dalam hidup kami, Tuhan. Kemuliaan kami berasal dari kemuliaan-Mu. Tuhan, kami mau sediakan hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menegur hati kami. Biarlah firman-Mu membuat kami bertobat. Firman-Mu memulihkan setiap hati kami yang terluka. Firman-Mu menguatkan setiap hati kami yang lemah. Setiap kami membutuhkan kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami siap mendengar. Tuhan berikan kami hikmat untuk mengerti
dan kekuatan untuk melakukan setiap kebenaran firman. Semua orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya katakan Amin. Shalom saudara, silakan duduk. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Anda sekalian hari ini. Saya harus jujur kepada saudara bahwa tema bulan ini adalah tema yang paling sulit sepanjang perjalanan hidup saya. Tapi saya bersyukur Tuhan memberikan enlightenment, insight di dalam pikiran dan hati saya. Saya akhirnya menyadari bahwa hidup kita ini, saudara, hidup yang kita jalani sehari-hari ini, yang semakin hari bukannya semakin mudah, yang semakin hari semakin penuh dengan tantangan. Kita membutuhkan kemuliaan Tuhan. Kita butuh kemuliaan Tuhan. Silakan Pak Adrian. Biarlah judul ini menjadi doa kita bersama. Supaya Yesus itu semakin bertambah mulia di dalam kita. Dan kita akan sama-sama belajar untuk memahami kaitan apa berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Dan Yesus bisa semakin mulia di dalam hidup kita. Saya mengambilnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 30. Ini adalah kesaksian Yohanes. Ia menunjuk kepada Yesus, ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Saudara, kalau saudara mendengar kalimat berjalan dalam kemuliaan, kira-kira apa yang ada di dalam benak saudara? Next. Kalau saudara pernah melihat matahari dan bulan, ada yang sering melihat bulan? Coba katakan sebelah kanan kirimu, kamu itu adalah rembulan. Katakan lagi di sebelah kiri kananmu, kamu bukan matahari. Jadi alam semesta aja memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Kita ini seumpama bulan, saudara. Kita ini hanya memantulkan sinar dari matahari. Kita tidak punya sinar kemuliaan itu dari dalam diri kita. Gak ada, saudara. Seringkali orang dunia mengatakan, hidup yang mulia itu apa, saudara? Kalau banyak harta, kalau banyak bunga, deposito. Kalau tinggi jabatannya, oh itu hidup yang mulia. Terus apa lagi? Orang juga beranggapan bahwa hidup yang mulia itu adalah hidup yang punya pengaruh yang besar. Zaman sekarang Gen Z terutama ya, itu paling fokus kepada jumlah followernya. Bagi sebagian orang, hidup yang mulia itu tergantung dari jumlah follower. Kalau jumlah followernya itu sudah 10 juta ke atas, oh hidupnya mulia. Ada yang seperti itu? Saya akan langsung kepada inti dari apa yang akan disampaikan pada hari ini, firman yang disampaikan hari ini.
Kalau saudara memilih untuk berjalan dalam kemuliaan Tuhan, itu artinya apa? Artinya ini saudara. Kita sama-sama baca ya. Sampai suara kita terdengar sama telinga kita. Yang tadi Pak Adrian, kita baca yang bagian tengah yang tulisannya besar, paling besar. 1, 2, 3. Berjalan dalam kemuliaan Tuhan adalah gaya hidup di mana orang percaya menjadikan kebenaran firman sebagai kompasnya. Perkenanan Tuhan sebagai motivasinya. Karakter Kristus sebagai tujuannya. Dalam apa saudara? Dalam setiap detail kehidupan kita. Tuhan hadir pada saat kita mengangkat tangan, kedua tangan kita ke atas. Menengadahkan wajah kita. Menerima doa berkat dari Pak Gembala. Setiap kali ibadah raya selesai. Tapi tahukah saudara, Tuhan juga rindu hadir di setiap aspek hidupmu. Bengkelnya Pak Herman, itu adalah mimbarmu Pak Herman. Tuhan rindu hadir di sana. Sambil ngencengi mur laut, Tuhan hadir di sana. Bagi saudara yang lagi kuliah, belajar di sekolah, ruang kelasmu itu adalah mimbarmu. Next. Kita semua memantulkan kemuliaan Allah, saudara. Saudara perlu memahami kembali bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 26-27, Tuhan menciptakan kita tidak serupa dengan apapun. Tuhan menciptakan manusia itu berdasarkan rupa dan gambarnya, sehingga manusia dinamakan imago Dei, mencerminkan gambar Allah. Namun sayangnya dosa memisahkan manusia dari hadirat Allah. Sekinah itu pergi, berkurang banyak karena ada dosa. Ketika Allah melihat Adam dan Hawa terpaksa harus keluar dari Taman Eden, pada saat langkah terakhirnya, saya membayangkan dengan imajinasi saya, mata Tuhan tidak berkedip melihat Adam dan Hawa meninggalkan Taman Eden. Itu konsekuensi dosa, sehingga mereka harus keluar dari Taman Eden. No turning back, saudara. Begitu langkah terakhir, di belakang sudah ada malaikat dengan kerup yang menyala-nyala. Tidak bisa kembali. Hati Tuhan. Hati Tuhan itu merindukan saudara dan saya kembali kepada keadaan yang mulia di Taman Eden. Di sana tidak ada sakit, saudara. Di sana tidak ada tangis. Di sana hewan buas pun vegetarian, saudara. Veggie semua. Taman Eden adalah taman yang indah, ciptaan Tuhan yang paling indah. Tuhan menahan kerinduannya beribu-ribu tahun. Tuhan rindu saudara dan saya bersama kembali dengan Dia di sana. Dan menikmati kemuliaannya. Itu janji pemulihan yang diselesaikan di dalam Yesus di kayu salib. Next.
dulu Shekinah, kehadiran Tuhan, perwujudan dari hadirat Allah dinyatakan di dalam bentuk apa, saudara? Tiang awan, tiang api, dan juga awan yang memenuhi tabernakel, kemah suci yang dibuat Musa. Tapi itu pun kemuliaan Tuhan akhirnya harus hilang. Kalau saudara baca di kitab Yeskiel, pada saat kelahiran bayi yang namanya Ikabod, itu adalah cucu dari Imam Eli. Pada saat bayi itu lahir dinamakan Ikabod. Artinya apa? Kemuliaan Allah hilang. Kemuliaan Allah pergi dari bangsa Israel. Kenapa? Karena dosa. Anaknya Imam Eli itu karakternya buruk semua, saudara. Kemudian Tuhan tidak tinggal diam. Terjadilah inkarnasi, firman menjadi manusia. Dan di dalam Yesuslah nama lain Yesus adalah Immanuel, saudara. Bagi saya Immanuel ini adalah luar biasa. Kalau saudara pernah belajar sejarah ya, ada kepercayaan kejawen, itu ada istilah namanya manunggaling kawula Gusti. Itu artinya apa? Itu artinya kerinduan Tuhan untuk menjadi satu dengan manusia. Dan hari ini, tubuh kita, setiap orang percaya, itu menjadi baiknya Allah. Amin. Saudara paham nggak kalau tubuh saudara baiknya Roh Kudus? Oh paham Pak Andi. Cuman enggak banyak yang menerapkannya atau menghidupinya. Next slide. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita, menjadi manusia maksudnya ya. Hadirat Allah, kemuliaan Tuhan bukan lagi ada di dalam bangunan atau kuil yang dibangun oleh manusia. Tapi sekarang kitalah yang menjadi rumah bagi Roh Allah. Next. Supaya kemuliaan itu tetap ada di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu ada ayat yang sederhana di dalam Matius 16 ayat 24. Saya akan bacakan buat saudara ya. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, 1. Memikul salibnya, 2. Dan mengikut aku, 3. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan peta, memberikan tuntunan yang sederhana, mudah diingat, tapi maknanya dalam, saudara. Ada 3, saudara. Apa tadi? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Kalau saudara dan saya memilih berjalan dalam kemuliaan, supaya kemuliaan itu terus ada dalam hidup kita di dalam Yesus. Yang pertama, kita perlu menyangkal diri kita. Next.
Bapak Ibu Saudara, namanya menyangkal diri itu nggak enak, tidak nyaman. Bahkan ada rasa sakit di sana. Pilar yang pertama, menyangkal diri, itu bisa-bisa menjadi perjuangan kita seumur hidup. Menyangkal diri itu artinya menolak, melepaskan, tidak lagi mengakui hak-hak diri sendiri. Diletakkan di bawah kaki Kristus. Ini bukan bicara tentang menyiksa diri, tapi mematikan pencarian kemuliaan diri. Saudara, banyak orang ingin mendirikan monumen buat dirinya. Itu sudah dibuktikan dari kisah-kisah sejarah di masa lalu di Perjanjian Lama. Contohnya Nebukadnezar, itu membangun patung berhala, gambarnya siapa? Gambarnya dirinya sendiri. Tuhan rindu setiap kita mau menyangkal diri walaupun itu enggak mudah. Di dalam mengambil keputusan, kita harus bertanya, apakah keputusanku ini memuliakan nama Tuhan atau enggak? Di dalam aspek waktu dan uang, apakah waktuku, apakah uangku digunakan untuk kemuliaan Tuhan atau enggak? Apakah hanya semata-mata untuk kepuasan diriku sendiri? Menyangkal diri juga akan nampak dari cara kita merespon hinaan. Saya harus jujur sama saudara, merespon hinaan itu tidak mudah. Bahkan dalam perkara kecil, berlalu lintas. Waktu itu ngantar anak saya sekolah, naik motor waktu itu, pagi-pagi, di tikungan ke kiri, arah ke Royal dari Gayungan, di frontage ya, itu frontage kan hanya satu jalur, arahnya hanya ke utara. Jadi saya cuma lihat dari arah selatan, untuk memastikan tidak ada mobil atau sepeda motor. Saya kaget saudara pada waktu belok itu ke kiri. Ada driver ojek online. Lawan arus. Tahu saudara apa yang terjadi? Saya diteriakin. Oh, jaran. Saya ini manusia. Diteriakin jaran. Tahu jaran? Saya akan terjemahkan buat Pak Gembala, kuda. Untung bukan hewan yang satunya ya. Hanya semacam itu aja, hati saya ini terasa tidak enak saudara. Ini belum perkara yang besar. Next. Pilar yang kedua adalah memikul salib. Salib bukan sekedar penderitaan, melainkan jalan menuju kemuliaan sejati. Dalam pandangan dunia, salib dianggap sebagai sekedar nasib buruk, sakit penyakit, beban hidup yang biasa dialami manusia. Tapi sebenarnya salib itu bicara tentang kematian total terhadap ego kita. Kematian total terhadap dosa-dosa kita. Tidak ada kompromi, saudara, terhadap dosa lagi. Memikul salib adalah keseharian kita harusnya untuk mematikan daging ini, saudara, dan menanggung dampak atau konsekuensi dari komitmen kita untuk setia mengikut Kristus.
Next. Pilar yang ketiga itu adalah mengikut Kristus, saudara. Kita mengikuti teladan dari Yesus. Yang kedua, kita taat total kepada Tuhan. Dan yang ketiga ini penting, yaitu menghasilkan buah. Buah ini bisa bicara tentang pertobatan. Buah ini juga bisa bicara tentang jiwa-jiwa yang kita menangkan bagi Kristus. Tapi ada satu buah yang sangat sulit, yaitu perubahan karakter. Sulit, Bapak Ibu. Bahkan masih ada sebagian orang percaya masih hidup dalam karakter yang lama. Jadi jangan sombong dulu Bapak Ibu kalau saudara punya karunia bahasa lidah itu nyaring. Sampai malaikat merinding mendengar bahasa lidah saudara. Kalau dalam hal keramah tamahan saja, kita tidak bisa lebih dari satpam Bank BCA. Dari jauh saya sudah disambut, selamat siang Pak. Dengan senyumnya yang tulus, saudara. Bukan senyum yang pura-pura. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Mau ke teller atau mau ke CS? Dengan senyum yang lebar, saudara. Jadi kalau keramahan kita masih kalah dengan keramahan satpam BCA, saudara harus bertanya, lalu apa kabar dengan karakter saya? Karena keramah tamahan itu masih kulitnya loh. Itu kita masih bisa pura-pura. Ramah tapi hatinya dendam. Bisa saudara. Tuhan rindu melihat buah perubahan karakter di dalam diri kita. Supaya kemuliaan Tuhan itu semakin besar di dalam hidup kita. Saudara mau? Next. Hidup dalam kemuliaan Tuhan itu berarti menghidupi koram deo, artinya hidup seperti berada di hadapan Allah. Seolah-olah Allah mengawasi kita setiap waktu. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, saudara. Ini juga penting untuk kita hidupi bersama. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Di dalam ayat ini Rasul Paulus sedang mematahkan. Jangan mengotak-ngotak hidup kita, saudara. Oh, ini wilayah sekuler. Oh, ini wilayah yang sakral. Seharusnya kualitas ibadah kita itu akan terwujud di dalam hidup kita sehari-hari, di kantor, di pekerjaan kita, di bisnis kita, di kuliah kita, di sekolah kita. Jadi kalau masih ada beda antara kelakuan kita di gereja, otomatis terlihat seperti malaikat. Beda dengan kelakuan kita di luar gereja, itu enggak boleh, saudara. Tuhan enggak mau seperti itu. Kalau ibadah kita rajin, hasil kerja kita tuh harus excellent. Kalau ibadah kita, penyembahan kita dalam, Pak Herman betulin mobil, itu dengan sukacita, dengan sempurna.
Sampai customernya aja, dia enggak minta dibetulin sama Pak Herman. Harus excellent, saudara. Kalau saya sebagai seorang apoteker, kalau saya memutuskan berjalan di dalam kemuliaan Tuhan, saya beribadah oke, bagus, tapi saya waktu meracik obat, itu harus excellent. Dosisnya harus pas. Komunikasi saya dengan pasien harus baik. Saya ceritakan pengalaman sedikit ya, saudara. Ada pasien yang sering berkunjung ke apotek tempat saya praktek. Ibu ini sudah lansia, kurang lebih umurnya 70 tahun ke atas. Saya biasanya ke apotek itu, kalau berpraktek itu biasanya pada waktu weekend. Jumat, Sabtu, atau Jumat, Minggu. Saya memberikan konseling obat-obatan, jadi banyak orang bisa datang untuk konsultasi sambil cek gula darah, asam urat, dan kolesterol. Ada seorang ibu lansia, hari-hari sebelumnya dia tanya terus sama pemilik apoteknya, Pak Andi mana? Pak Andi mana? Ketika hari Jumat saya datang, pemilik apotek, Pak Andi dicari banyak orang. Dicari banyak orang. Salah satunya ibu ini. Ibu ini senang kalau datang konsultasi sama saya. Dia ngomong sama saya dalam bahasa Jawa ya, yang artinya begini. Pak, setiap kali saya ketemu Bapak, rasa sakit saya sudah berkurang banyak. Hanya ketemu saudara, rasa sakitnya berkurang. Sekarang coba kita tanya kepada diri kita sendiri. Apakah kehadiran kita ini justru membuat rasa sakit? Atau membuat orang lain merasa damai dan tenang? Jawab sendiri saudara. Next, Pak Adrian. Waktunya hampir habis. Ini yang penting saudara. Meja kerjamu adalah mimbarmu saudara. Bagi para pebisnis, engkau harus tegas, tolak suap. Engkau harus tegas terhadap apa? Pajak. Walaupun kita tahu pajak yang kita bayarkan seringkali dikorupsi. Itu bukan ranah kita. Kita praktekkan keadilan. Jangan sampai gajinya telat walaupun 1 hari. Karena karyawan itu biasanya tanggal tua itu sudah menanti-nanti saudara. Dompetnya mungkin tinggal 50.000, tinggal 100.000, atau bahkan tinggal 10.000. Bayangkan kalau saudara sebagai pebisnis membayar gaji karyawan Anda telat. Dia bisa pakai jalur langit. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, bosku ini gimana? Ini uang tinggal segini. Jangan saudara. Bisnis Anda adalah kemah pelayanan saudara. Bukan hanya mencari keuntungan. Tapi Tuhan mau Shekinah. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam bisnismu. Sebagai seorang profesional seperti yang saya katakan tadi, etika, praktek keahlian, itu merupakan kepanjangan tangan supaya orang itu diberkati melalui profesionalisme saudara. Sebagai karyawan, jangan hanya bekerja baik saat mata atasan saudara melihat saudara.
Namanya itu eye service. Kerjalah dengan keunggulan. Next. Termasuk yang lagi kuliah, tolak plagiarisme, nyontek jangan. Saya undang PAW untuk maju ke depan. Belajarlah dengan tekun, seperti besok itu ujian. Juga dalam hal karaktermu. Rangkul teman-temanmu yang lagi sendirian, yang lagi duduk termenung di kampus. Tanya, apa yang jadi kebutuhannya? Next, Pak Adrian. Sampai slide 2 terakhir. Ya, ini. Jadi pada saat saudara memilih untuk berjalan dalam kemuliaan Tuhan, itu berarti saudara berjalan menjadikan kebenaran firman itu sebagai penunjuk arah. Engkau mengejar perkenanan Tuhan sebagai motivasi hidupmu. Dan engkau mengejar karakter Kristus nyata dalam hidupmu. Biarlah dunia tidak lagi melihat kehebatan diri kita, melainkan pantulan kemuliaannya yang ajaib. Apakah saudara mau memantulkan kemuliaannya dalam hidupmu? Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Next. Biarlah ini menjadi doa kita ya saudara, bagian yang sebelah kanan. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salib, memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, dan saya mohon Pak Gembala untuk menutupnya dalam doa. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin berpikul salibmu, saudara, memikul salibmu di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Sekali lagi saudara. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, Ku semakin tenggelam di dalam kemuliaan. Ku semakin kami rindu Tuhan terus memikul salib-Mu ya Tuhan. Pikul salib-Mu di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin
kami hari ini meresponi firman Tuhan. Mari Tuhan terus selidiki hati kami, supaya kami terus berjalan sama seperti kami sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga dimanapun, kemanapun kami melangkah, Tuhan menopang, Tuhan mengurapi, Tuhan memakai kami untuk memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Andi Kurniawan yang sudah jadi berkat bagi kami. Pakai Tuhan lewat hidupnya, pekerjaannya, pelayanannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kesaksian, biar Tuhan memberkati, juga jadi berkat bagi kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, setiap kita berkata amin. Silakan duduk saudara. Ada request khusus saudara ya. Vero mau menyampaikan sesuatu, karena ternyata saudaraku Tuhan sedang bicara sama dia. Kamu udah janji mau bersaksi, jadi dia seperti ditegur Tuhan. Kamu kok, saya bilang itu udah mirip nazar. Kalau kamu mau bersaksi di doa malam, berapa lama kamu? 9 tahun. 9 tahun saudara. Dia nangis di belakang sana. Bang, aku mau bersaksi. Loh iya kenapa? 9 tahun aku kayak dikejar Tuhan hari. Jadi hari ini udah, Rabu depan kamu kesaksian. Biar merdeka saudara. Bayangin disu, kok kamu gak bersaksi ya? Vero kamu jadi berkat hari ini ya. Tepuk tangan buat Vero. 9 tahun menggenapi hari ini ada saudara ya. Jadi saya kan nggak pinter ngomong, ini saya nggak tahu bahkan lama atau cepet. Kalau lama bersabar ujian. Jadi dulu saya pernah bilang kalau saya lulus skripsi saya akan kesaksian apalah. Tapi saya nggak itu. Kemudian saya nggak ngelakuin itu dan saya melupakan itu. Di bulan Juni akhir waktu ibadah di sini, waktu penyembahan tiba-tiba itu saya kayak diingatkan Tuhan gitu. Saya ngerasa kayak kamu masih punya utang ini loh kayak gitu. Terus jadi waktu dulu SMP, waktu mau lanjut sekolah saya diminta papa saya ambil SMK. Karena waktu itu SMK lagi hits-hitsnya waktu itu kan. Terus waktu itu lagi booming juga informatika. Jadi waktu itu saya disuruh ngambil informatika sama papa saya. Terus waktu lulus SMK saya nggak tahu saya mau ngapain, cari kerja juga saya nggak tahu gimana caranya waktu itu. Jadi daripada nganggur saya mutusin buat kuliah. Terus waktu kuliah pun saya diminta papa saya ambil informatika lagi kayak gitu. Terus waktu di Surabaya saya orangnya itu introvert, terus juga minderan, terus saya nggak bisa bergaul. Waktu ospek itu saya nggak punya temen, nggak bisa bergaul, saya juga ngerasa saya mau berhenti kuliah kayak gitu. Tapi mama saya bilang, kamu belum perang kok udah nyerah kayak gitu. Jadi saya lanjut lagi, terus kemudian waktu semester 1 itu saya bilang, saya pengen semua mata kuliah ini lulus seperti itu. Terus kemudian emang semester 1 semua mata kuliah saya lulus, tapi IPS saya waktu itu nasakom, nasib 1 koma gitu. Terus habis gitu semester 2 saya pengen semester 2 ini IPS saya 2. Dan kebetulan juga semester itu IPS saya 2, tapi ada 1 mata kuliah yang nggak lolos. Terus waktu semester 3 ada kakak juga gereja di sini bilang, Fer kamu pengen apa gitu. Terus waktu itu saya jawab, saya pengen semester ini IPS saya 3. Dan waktu itu semester 3 itu IPS saya juga 3 kayak gitu. Terus semester 4 ya turun lagi, terus semester 5 kayak gitu. Jadi kayak saya udah nggak bisa putar balik lagi, saya sudah kayak di pertengahan nggak bisa muter balik lagi gitu kan. Tapi sepanjang saya kuliah, saya punya pemikiran jelek juga. Saya mikir semoga orang tua saya nggak bisa bayarin saya kuliah, jadi saya berhenti, terpaksa berhenti.
Tapi ketika saya punya pemikiran itu, wak saya yang di Tuban itu bilang, telepon juga ke saya kan, dia bilang, kamu fokus aja kuliah, kamu nggak usah bingung orang tuamu bisa bayar atau enggak. Kalau misalnya orang tuamu nggak bisa bayar, aku yang bakal bayarin. Kayak gitu. Jadi waktu itu aku kayak nyes, bukan ini yang aku pengen gitu loh sebenarnya. Terus kemudian waktu saya juga waktu mau ujian-ujian itu pasti belajarnya di koko sepupu saya. Terus waktu saya maju mau skripsi itu saya juga dibantuin koko saya, koko sepupu. Abis gitu, aku juga kampus saya itu ada jadwal sidangnya itu 2 bulan sekali. Waktu itu bulan Mei sama Juli. Waktu itu saya mikir kalau bulan Mei itu saya belum sanggup gitu kan. Tapi dengan pemikiran kalau bulan Mei itu saya nggak lolos, saya bisa ada kesempatan di bulan Juli. Tapi kalau bulan Juli saya nggak lolos, saya harus bayar 1 semester lagi ke depan kayak gitu. Waktu itu aku asal bilang ke kakak juga di gereja ini, aku bilang, Kak Mei atau Juli, aku bilang gitu. Aku asalnya letuk, ternyata kakak ini juga cepet jawabnya, Mei, dia bilang gitu kan. Yakin tak Kak Mei, aku bilang gitu. Dia bilang yakin gitu. Terus waktu itu aku kayak orang lain bisa yakin sama diriku, kenapa aku nggak bisa yakin dengan diriku sendiri kan. Jadi waktu itu mepet banget buat ngajuin sidang. Akhirnya saya ngajuin sidang dan dosen saya ACC buat maju sidang. Terus saya juga di tes coding sama dosen saya ini. Dan kebetulan saya dapat dosen pembimbing itu yang rada terkenal killer gitu ya. Terus waktu tes coding itu, saya waktu di tes itu saya ngerasa gampang gitu kan. Ini tinggal manggil fungsi ini sama fungsi ini buat ditampilkan. Tapi nggak tahu kenapa saya waktu itu bener-bener salah terus, manggil fungsinya itu salah terus gitu. Terus dosen itu kebetulan punya anak kecil dan anak kecilnya itu minta diantarin ke toilet. Waktu itu saya kayak menyerah, saya bilang, dalam hati saya tuh kayak ada pemikiran, kenapa kamu gak minta tolong ke Tuhan kayak gitu. Kenapa kamu ngandalin dirimu sendiri kayak gitu. Setelah itu aku langsung ngomong dalam hati, Tuhan tolong, aku bilang gitu. Setelah aku bilang itu gak tahu kenapa, pikiranku tuh kayak gini, kalau kamu gak bisa manggil fungsi itu, kenapa kamu nggak bikin rumus manual aja, pakai rumus manual kayak gitu. Terus setelah itu, jadi saya akhirnya pakai rumus manual buat nampilin data itu, dan saya lolos sama dosen pembimbing saya. Terus waktu saya menjalani sidang itu pun juga, skripsi itu saya benar-benar dekat sama Tuhan, nyari Tuhan juga. Terus waktu saya mau sidang itu saya kayak tenang banget. Saya kayak udah, aku bakal lulus ini, kayak gak tahu kenapa itu aku udah nangkep itu gitu. Jadi waktu H-1 mau sidang pun aku gak belajar. Malah ada sepupu saya yang ke kos waktu itu, jadi saya gak bisa belajar juga gitu. Dan waktu itu akhirnya saya lulus dan dapat nilai A. Tuhan kasih saya nilai A. Terus habis itu waktu saya bilang ke Bang Rey, terus Bang Rey kan tanya, ini udah berapa lama? Terus akhirnya kan ini sudah 9 tahun berlalu kayak gitu. Terus saya mikir, kenapa setelah 9 tahun ini Tuhan baru ingatkan? Kenapa kok nggak dulu-dulu diingatkan atau kenapa nggak dibikin lupa terus gitu kan? Dan ternyata kalau saya ingat 9 tahun yang lalu, saya orangnya minder banget. Saya yang dulu ospek aja udah mau nyerah, tapi ternyata saya bisa sampai lulus. Dan saya yang ngerasa gak pinter, gak punya keahlian, tapi Tuhan kasih saya kerjaan, Tuhan pelihara sampai sekarang. Saya gak pinter cari kerjaan, gak pinter bikin CV ataupun lainnya sebagainya, tapi Tuhan 9 tahun ini pelihara saya sampai sekarang. Dan saya yang dulu gak mungkin bisa ngomong setenang ini di sini sekarang, seperti itu. Penyertaan Tuhan buat saya nyata dan sempurna. Terima kasih.
Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Jesus. Tuhan Yesus baik ya. Sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Yes, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Jadi semua yang kita alami hari ini, semua yang kita rasakan, semua yang kita nikmati, semua Tuhan izinkan. Baik itu baik, baik itu tidak baik, semua Tuhan izinkan. Amin. Haleluya. Mari kita hampiri Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang kami dengar, kesaksian yang kami dengar. Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri ya Tuhan. Oh haleluya. Sikaraba-raba-raba. Haleluya Yesus. Tuhan terima kasih Bapa di surga. Engkau begitu nyata bagi kami ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu Tuhan di hidup kami. Roh Kudus beri keberanian untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syafaat kami malam hari ini. Kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bawa Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintah yang ada di bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Setiap pemerintah berasal dari Tuhan. Semua keputusan-keputusan mereka Tuhan intervensi di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kepentingan orang banyak. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada rancangan-rancangan yang coba Tuhan untuk mengganggu bangsa ini, kedamaian, kekacauan di bangsa ini, Bapa kami berdoa malam hari ini. Kami berseru kepada Tuhan, Engkau tidak mengizinkan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua bentuk kekacauan Tuhan, tolong Tuhan kami berdoa. Tuhan jumpai mereka Tuhan, mereka membutuhkan Yesus di dalam hidup mereka. Tuhan tolong, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Seperti kisah Saulus, Tuhan menjumpai mereka, Tuhan dijamah oleh Tuhan. Kami berdoa untuk keselamatan jiwa mereka, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk kota Surabaya ya Tuhan. Pakai Surabaya, Surabaya penuh dengan kemuliaan-Mu. Anak-anak Tuhan yang ada di kota ini jadi garam dan terang-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pakai pemerintah di kota Surabaya Tuhan tolong. Semua keputusan berasal dari Tuhan. Kedamaian Tuhan, kesejahteraan kota Surabaya. Kami berdoa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbaik Tuhan kerjakan. Terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, GBI House of Grace. Dari pusat di Surabaya sampai ke cabang-cabang satelit seluruh Indonesia. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu Gembala Senior, Bapak dan Ibu Gembala Satelit Tuhan.
kami berdoa malam hari ini Tuhan pakai. Tuhan sertai pelayanannya, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap waktu-waktu kegiatan-kegiatan ibadah di gereja ini. Tuhan penjangkauan lewat komsel, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat tergembalakan di komsel-komsel. Tuhan kami berdoa, pakai kelompok kecil ini Tuhan menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati gembala komsel, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk kegiatan penjangkauan, gathering komsel, Tuhan tolong. Semua yang sudah direncanakan, semua yang sudah dipersiapkan, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua bentuk kegiatan misi di gereja ini Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Bapa. Kami naikkan syukur kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus penjawab doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami melihat, kami mendengar perkara ajaib Tuhan kerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang tidak pernah kami lihat, kami dengar, timbul di hati kami. Tuhan menyediakannya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan sepanjang ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jerih lelah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya. Mari Bapak Ibu, angkat kedua belah tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan pada malam hari ini. Sempurnakan ibadah doa malam kami malam hari ini ya Tuhan, dengan mencurahkan berkat-Mu atas kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terus berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan menyertai engkau, engkau tidak sendiri. Allah Immanuel menyertai kita semua. Jadi saksi, jadi berkat di mana kita ada malam hari ini. Biarlah lewat hidup kita, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Engkau akan melihat perbedaan di antara engkau, orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dengan mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi sesuai dengan imanmu. Pulanglah, bawalah berkat ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Rabu depan. Shalom.